Salam Bapak Ibu Saudara, luar biasa hari ini kita boleh kembali berjumpa dan kita tanpa terasa juga sudah berada di penghujung tahun 2022 dan kita hari ini memasuki minggu yang terakhir. Dan anugerah Tuhan jika kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati yang baik sampai hari ini. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Apapun yang kita sudah alami di masa yang lampau, di hari-hari yang lalu, kita yakini bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan biasanya di suasana penghujung akhir tahun ini, baik acara Natal ataupun tahun baru, hati kita merasa ingin sesuatu yang bisa membuat kita penuh, ya. Nggak tahu rasanya gimana. Pokoknya kita kepingin sesuatu yang bisa memenuhkan hidup kita. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada grup saya sampaikan, berdoalah ketika ada satu kerinduan yang besar dalam hatimu. Datang kepada Tuhan dan berdoalah. Apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan, sampaikan kepada Tuhan. Maka dalam hatimu akan rasa tenang, akan ada satu kenyamanan. Bapak Ibu Saudaraku, karena kita punya Tuhan yang hidup, jadi kita tidak pernah sendirian. Walaupun kita tidak ada yang bisa mengerti hidup kita ini, tapi percayalah Tuhan yang bisa mengerti. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-10. Di hari Natal ini, ya, tepat tanggal 25 Desember, ya, kita bersyukur bahwa Tuhan berikan ayat yang indah buat kita semuanya. Karena ayat ini kita mungkin sering membacanya, tetapi ketika ayat ini diulang-ulang kita baca, Tuhan selalu memberikan pengertian yang banyak lagi. Dan kita semakin dalam mengenal tentang kerajaan Tuhan, tentang pribadi Tuhan. Jadi bersyukur jika kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Luar biasa, saya akan bacakan ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Nanti saya akan bagi-bagi poin Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat, ya, hal-hal yang penting yang memang kita harus pelajari. Yang pertama, dikatakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih di antara sekian bangsa di dunia ini. Ya, kita adalah bagian dari bangsa-bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jangan lupa Indonesia sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara. Dengan segala macam perbedaan, suku, bahasa, ya bahkan agama. Ya banyak di Indonesia Bapak Ibu Saudaraku, tetapi mereka bisa guyup, masih bisa menjaga dengan satu persatuan NKRI. Ini adalah karya Tuhan, ini adalah kuasa Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, Indonesia bisa hancur Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa juga saling menghormati satu dengan yang lain. Ini adalah berkat yang luar biasa atas bangsa kita. Dan mereka, bangsa-bangsa lain juga bisa belajar, bisa melihat Indonesia yang begitu banyak pulau-pulau, beraneka macam ya budaya. Mereka masih bisa saling menjaga, menghormati, menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Ini yang harus dipelihara, yang harus kita pelihara, kita jaga. Sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, kita tetap harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Amin. Banggalah menjadi orang Indonesia, karena Tuhan ada di Indonesia. Amin. Ya, walaupun Tuhan juga pilih bangsa-bangsa yang lain, tapi karena kita ditentukan menjadi bangsa Indonesia, maka kita harus bangga dengan bangsa kita, karena Tuhan juga hadir di tengah-tengah negeri kita. Haleluya, haleluya. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, yang menjadi pengikut Kristus yang terpilih di tengah-tengah Indonesia. Kemudian dikatakan imamat yang rajani. Kata imamat kita kalau mau belajar Bapak Ibu Saudara, imam jemaat.
Imamat, imam jemaat. Imam itu adalah pelayan, sedangkan jemaat itu adalah umat. Ya, Tuhan ingin mengajar kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Dari surga dia turun ke dunia. Dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ketika kita belajar kepada Yesus, Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Ya, untuk menjadi pelayan-pelayan. Barang siapa yang mau terbesar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Sudahkah kita memiliki dasar pengajaran ini yang Tuhan ajarkan kepada kita? Ya, hendaklah kita menjadi pelayan-pelayan. Dikatakan imam mat yang rajani, pelayan jemaat yang melayani raja di atas segala raja, Yesus. Kita diajar Tuhan untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain, melayani sesama kita, karena itu yang Tuhan ajarkan. Sehingga kita menjadi umat Kristus, kita akan menjadi kepala-kepala bukan ekor. Kenapa? Karena kita mau melayani, bukan untuk hanya dilayani, Bapak Ibu Saudara. Memang dalam hidup ini kalau kita lihat banyak bos-bos, banyak mereka tokoh-tokoh, orang-orang top, orang kaya. Ya, mereka memiliki harta yang melimpah, mereka memiliki banyak hal dalam dunia ini. Tapi untuk menjadi imamat yang rajani, mereka harus belajar melalui Yesus Kristus. Barang siapa yang mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semuanya. Iya, belum tentu banyak bos di dunia ini mau melayani, mau turun ke bawah. Karena Yesus sendiri dia sudah turba dari surga turun ke dunia loh Bapak Ibu Saudaraku. Tidak hanya ke dunia, bahkan dia masuk ke dalam dunia yang paling dalam. Dalam dunia, di dunia yang paling dalam. Untuk apa Bapak Saudaraku? Untuk memberitakan, untuk menyaksikan pribadinya. Ya, kalau kita belajar tentang ketika Yesus mati, 3 hari kemana dia? Rohnya, ya, secara manusia kadang ada yang bertanya begitu. Tetapi kalau kita mau merenungkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kita mau belajar, ya, Yesus memberitakan pribadinya kepada seluruh makhluk. Ya, orang-orang yang mati di zaman Adam, di zaman Abraham, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak akan membahas hal itu. Tetapi dikatakan imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk menjadi imam, menjadi pelayan. Dari jemaat-jemaat Tuhan, semuanya melayani. Tidak ada jemaat Tuhan yang tidak menjadi pelayan. Sebenarnya gereja dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan, melayani dunia ini, maksudnya melayani orang-orang, manusia-manusia, supaya mereka percaya kepada Tuhan, supaya mereka bisa memahami kebenaran tentang Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga bagian yang kedua ini, imamat yang rajani, kita harus betul-betul memahami, karena kita melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, bangsa yang kudus. Tuhan ingin supaya kita seluruh dunia yang percaya kepada Yesus menjadi satu bangsa yang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya, jika kita mau memahami bangsa yang kudus, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Australia, bangsa Amerika, Rusia, atau bangsa-bangsa yang lain. Tapi dikatakan bagian yang keempat, yaitu menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, menjadi bangsa Tuhan sendiri. Ya, menjadi satu bangsa, menjadi satu umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi jika kita yakin kita adalah milik Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pemahaman ini sungguh luar biasa, karena Tuhan ingin supaya kita menjadi miliknya. Kalau kita sebagai umatnya dicintai oleh Tuhan, ya, dianggap oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah punya rasa kecewa. Ingat Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang kecewa karena mereka merasa dirinya tidak dianggap. Ya, karena mereka dirinya tidak merasa dianggap sebagai orang yang top. Tuhan tidak ingin mencari orang-orang yang top. Jika kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh saja, dengan sepenuh hati saja, kita di mata Tuhan sudah menjadi orang yang top. Amin. Kita tidak usah mengangkat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan sendiri yang mengangkat kita, tidak ada orang yang bisa menurunkan. Amin. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya.
Jadi jangan khawatir ketika kita menjadi umat Tuhan. Lakukanlah saja bagian kita dengan sukacita, dengan penuh pengharapan. Maka Tuhan akan membukakan jalan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena umat yang Tuhan siapkan itu akan menjadi umatnya sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Dan ini yang menjadi poin kita yang utama, yaitu tugas kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai imam-imam Tuhan. Apa Bapak Saudaraku? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini tugas kita. Di Natal tahun ini kita harus semakin bergairah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan. Kita harus mulai berani bersaksi, kita harus menjadi saksi Kristus. Apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita, pertolongan kita, disembuhkan dari sakit, dipulihkan dari segala macam persoalan. Ya, kita harus mulai menyaksikan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudaraku. Natal kali ini kita harus mulai berani untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, yang dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya, kepada terangnya yang ajaib. Kita dibawa masuk dalam terangnya yang ajaib. Dulu kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam kebodohan, kita hidup dalam keinginan dan hawa nafsu kita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan ingin bawa kita untuk menjadi keluarga Allah, untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, dan menjadi terang. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi poin yang utama kita harus berani memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, saya jadi teringat Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus dielu-elukan. Ya, dielu-elukan di Yerusalem dalam Lukas pasal 19 ayat 38 sampai 40. Di situ firman Tuhan berkata, ya, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Bapak Saudaraku, ini berbicara tentang batu lagi. Ya, saya kembali ingatkan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika Yesus dielu-elukan, banyak orang yang berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Luar biasa. Mereka ada yang menanggalkan jubahnya, mereka yang menyongsong Yesus dengan daun-daun palem. Bapak Saudaraku, ya, ini gambaran bahwa penyambutan sang raja. Dia menaiki keledai pada waktu itu. Dan kita tahu pada waktu itu orang-orang banyak menyambut dia, menyongsong dia sebagai raja. Walaupun pada akhirnya dia harus disalibkan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita akan lihat peristiwa ini. Ada beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka ada masih ganjelan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena orang-orang Farisi ini belum tentu percaya dengan hatinya, tulus kepada Yesus dan menyambut dia sebagai raja. Ya, orang-orang Farisi ini supaya mengingatkan Yesus, supaya menegur. Ya, apa kata Yesus? Ya, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Berbicara tentang batu ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini satu ungkapan. Jika mereka diam, ya, batu ini akan berteriak. Ini juga menggambarkan sebenarnya, Bapak Saudaraku, tentang batu lagi. Saya singgung tentang batu ini. Batu ini akan berteriak, batu ini akan bersaksi, batu ini akan mengatakan, ya, dia adalah raja yang akan datang. Dia adalah raja yang sudah datang. Dia adalah memang Tuhan, raja di atas segala raja. Seandainya orang-orang banyak yang menyambut Yesus itu diam, maka batu-batu ini yang akan berteriak, Bapak Ibu Saudara. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, luar biasa. Tuhan menyinggung tentang batu-batu ini. Dan inilah kesempatan kita hari ini. Kita mungkin tidak ada pada waktu itu. Kita mungkin tidak lahir dan kita tidak berada pada waktu Yesus disambut sedemikian rupa. Tapi hari ini waktunya kita sebagai batu-batu, kita harus mulai berani berteriak. Bukan berteriak tanpa arah, tanpa tujuan, tapi kita harus mulai berani menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, iya, wajar saja sampai hari ini masih banyak orang-orang yang tidak suka tentang kabar Yesus sebagai Tuhan dan Raja.
Itu hal yang biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus tetap ngomong, Bapak. Kita harus tetap bersaksi. Kita mungkin kalau ada orang yang tidak bisa ngomong, dia bisa bersaksi dengan hidupnya, dengan karya-karya yang dia buat. Ya, mungkin orang itu tuli, tetapi dia masih bisa berkarya buat Tuhan. Iya, tidak hanya dibatasi orang itu bisu atau tuli atau buta, sehingga mereka tidak bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi hal itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ingat, kita berbicara pemulihan, saya yakin kita semuanya mengalami apa yang namanya pemulihan. Walaupun saat ini kita masih sakit, ada yang punya masalah, atau ada yang punya tekanan dalam hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melepaskan semuanya itu. Karena Tuhan melakukannya ya dalam hidup kita. Dikatakan tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memulihkan hidup kita, maka kita harus bergairah. Biarlah Natal di tahun ini kita memiliki semangat yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya terlalu bersemangat mungkin, tetapi hari ini di Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 ini saya mau ingin kita semua bergairah dalam hidup ini, karena kita memiliki jaminan tidak hanya di dunia tapi di surga. Kita sudah mendapatkan tempat. Kita harus semangat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sekarang saya mau sampaikan poin yang pertama. Tadi adalah dari poin-poinnya ayat yang ke-9. Kenapa kita harus memberitakan ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan yang besar? Ya, Titus pasal 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, karena keselamatan semua manusia sudah nyata melalui Yesus Kristus. Jadi kita harus berani memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita kepada semua orang. Jadi kalau sudah nyata, kenapa kita tidak berani? Ya, kenapa ini sudah fakta? Kenapa kita tidak berani memberitakan tentang Yesus? Ya, bukankah firman Tuhan akan digenapi ketika kita memberitakan Injil Yesus, memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar gembira. Ya, bukan hanya sekedar gembira-gembira saja, tetapi kabar yang membawa damai sejahtera. Kita harus berani memberitakannya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Titus 2 ayat 11 ini menjadi jawabannya, menjadi poin yang pertama. Kenapa kita harus berani memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, semua manusia itu sudah nyata. Yes, amin. Ya, tidak usah takut lagi bicara tentang Yesus. Ya, karena Tuhan berikan kesempatan. Kita tidak tahu usia kita sampai usia berapa. Ya, betapa kecewa atau salahnya saya jika saya tidak menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, jika saya tidak mengingatkan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, kita harus memberitakan kabar baik ini. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ini kita harus beritakan kepada semua orang. Ya, amin, Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut karena firman Tuhan sudah menjamin. Ya, dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyata. Fakta. Ya, bukan hoak. Luar biasa. Kemudian saat Titus 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, ya, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini yang Tuhan inginkan selagi kita hidup. Ya, supaya kita hidup bijaksana, bersikap adil dan beribadah ya di dalam dunia sekarang ini. Itu pekerjaan kita selama kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, ya, mengapa kita harus berani memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan yang besar? Ayat yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan pemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi sambil menantikan penggenapan pengharapan kita. Pengharapan apa, Bapak Saudaraku? Pengharapan kita bersama dengan Tuhan. Sambil kita menantikan waktu itu.
Tuhan memberikan pengajaran kepada kita supaya kita dengan penuh bahagia. Dikatakan, karena pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita harus menghadapi hidup ini, apapun yang terjadi tetap dengan hati yang bahagia. Karena pernyataan pribadi Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus yang Maha Besar dan menjadi Juru Selamat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya ketika saya ingat lagu Derek Gusti ora rugi nyatane, ya bisa dilanjutkan sendiri Bapak Saudaraku, karena kita tidak akan rugi ketika kita percaya kepada Dia. Ya, kemudian ayat 14 saya bacakan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, Yesus, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dia yang membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Hidup kudus, hidup benar itulah keinginan kita, saudara. Ya, kemudian dikatakan untuk menjadi kepunyaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, jika Tuhan kita membebaskan kita dari segala kejahatan, maksudnya Dia akan memberikan kita perlindungan. Tuhan akan mengingatkan, menjaga hidup kita dari segala kejahatan. Dan tidak hanya itu, Dia juga menguduskan bagi dirinya sendiri, bagi pribadi Tuhan, tubuh Kristus. Dikatakan suatu umat kepunyaannya sendiri, ya, yang rajin berbuat baik. Jadi Tuhan panggil kita tidak hanya sekedar untuk hidup benar, untuk hidup saleh, tetapi dikatakan juga yang rajin berbuat baik. Karena ada upah tersendiri bagi mereka yang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus panggil kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan tidak hanya berbuat baik saja, tetapi ada kata rajin. Orang rajin itu berarti orang yang komitmen, ya, selalu rindu, ingin, ya, rajin melakukan. Saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu jika dilakukan dengan rajin akan datang masanya saudara akan menuai. Ya, demikian juga firman Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang baik, ya, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, ya, serta kesaksian-kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada hidup kita. Ya, Dia akan memberkati hidup kita. Ya, karena Tuhan ingin supaya kita rajin berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, karena ini kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, hari-hari terakhir ini akan banyak dijumpai orang-orang yang bodoh. Kelihatannya pintar tapi bodoh. Kenapa Bapak Saudara? Karena mereka pikir dengan keuntungan untuk tidak berbuat baik atau keuntungan untuk pribadi sendiri, ya mereka berpikir mereka akan menjadi kuat. Tetapi beda dengan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka berbuat baik karena dia sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan mereka yang selalu rajin berbuat baik, mereka tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Ya, karena apa saudaraku? Karena Tuhan berkata, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Siapa orang-orang yang bodoh? Orang-orang yang hidup menuruti keinginan hatinya sendiri. Mereka yang telah dikuasai oleh hawa nafsu dunianya, sehingga mereka lupa bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan. Mari kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita semakin memahami maksud dari Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik. Bahkan tidak hanya berbuat baik saja, tapi rajin berbuat baik. Firman Tuhan juga berkata, banyak orang yang melakukan hal-hal yang memberikan, ya, hal-hal yang baik, ya dia tidak pernah kekurangan. Tapi justru orang yang tidak pernah berbuat baik atau menahan, ya mereka akan selalu merasa kurang. Mari kita menjadi umat yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus, yang dikuduskan. Karena kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah di penghujung tahun ini kita semakin bergairah dalam Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Tuhan, dan kita yakin jika Tuhan berkuasa atas hidup kita, Dia sudah memberikan jaminan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, kiranya Natal tahun ini menjadi dampak bagi banyak orang, yaitu hidup kita, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati dan selalu bergairah di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang mengingatkan, firman yang menguduskan, firman yang memberikan kami dampak untuk kami mengalami satu pembaharuan dalam hidup kami. Ajar kami menjadi imamat yang rajani, imam-imam kepunyaan Allah sendiri yang melayani Engkau, melayani sesama kami. Dan Engkau menguduskan kami Tuhan. Melalui hidup kami Engkau pakai kami Tuhan untuk berani memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, Engkau Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, berkati kota dimanapun kami berada, berkati orang-orang yang ada bersama dengan kami, berkati mereka yang saat ini berharap kepadamu. Engkau Tuhan campur tangan atas hidup mereka semuanya, bahkan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Engkau menyertai kami semuanya, berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan dicurahkan mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.